Desa Hua adalah sebuah desa yang terletak di bawah kaki Gunung Hua, yang merupakan salah satu gunung paling terkenal di Provinsi Shaanxi, Tiongkok. Di masa lalu, saat Gunung Hua berada di puncak kejayaannya, desa ini dipenuhi dengan kehidupan dan energi. Hubungan yang erat antara desa ini dengan sekte-sekte yang ada di gunung berkontribusi besar terhadap kemakmuran mereka. Para pedagang dan wisatawan dari berbagai penjuru sering berkunjung untuk membeli barang dagangan, dan banyak orang datang untuk menyaksikan keindahan Gunung Hua yang megah. Namun seiring berjalannya waktu, ketenaran Gunung Hua mulai mudar. Nama dan reputasi gunung tersebut yang dulunya bergema keras di seluruh negeri, kini seakan hilang dari ingatan. Akibatnya, kehidupan di desa Hua pun mengalami penurunan yang drastis. Masyarakat desa mulai merasakan dampak dari hilangnya daya tarik Gunung Hua, usaha mereka mulai sepi, dan banyak toko-toko yang dulu ramai pengunjung kini terlihat sepi dan terabaikan. Meski begitu, Paviliun Tai Hua, sebuah bangunan penting dan pusat kegiatan di desa, masih tetap berfungsi sebagai tempat berkumpulnya para pedagang. Di lantai atas paviliun, Kong Munyon, pemilik paviliun, bersama dengan para pedagang lainnya berkumpul. Suasana di dalam ruangan dipenuhi dengan tawa dan obrolan yang menggembirakan, meskipun di luar suasana desa tampak suram. Ha! Tawa mereka menggema. Lihatlah pemimpin sekte itu, wajahnya begitu bingung. Seorang pedagang menyoroti situasi yang terjadi. Memang, sangat bingung. Akhirnya kami mengeluarkan ultimatum yang tidak bisa mereka abaikan, tambah yang lain dengan penuh kepuasan. Dalam pembicaraan itu, mereka mendiskusikan tentang utang besar yang ditanggung oleh sekte Gunung Hua sebesar status Li Bunyang. Jumlah itu sangat besar. Banyak sekte lain yang bahkan mungkin akan menggandakan kekayaan mereka jika bisa mengambil alih utang ini. Kami hanya membantu mereka karena hubungan leluhur kami, tetapi mereka seharusnya bertanggung jawab untuk membayarnya kembali, ujar salah satu pedagang dengan nada penuh rasa percaya diri. Kong Munyon mengangguk, merasa bangga dengan keberanian dan ketegasan yang mereka tunjukkan. Namun di dalam hatinya, dia merasakan sedikit rasa bersalah. Meskipun saya seorang pedagang, tidak menyenangkan untuk harus mengeluarkan perintah seperti ini kepada tempat yang memiliki sejarah dan hubungan mendalam dengan nenek moyang saya, ungkapnya. Percakapan mereka berlanjut, di mana Kong Munyon menggambarkan betapa pentingnya nama Gunung Hua, meskipun saat ini hanya bayangan dari kejayaannya yang dulu. Dia percaya bahwa kekuatan sejati Gunung Hua terletak pada sejarahnya yang kaya dan bukan hanya pada kekuatan fisiknya saat ini. Sejarah seperti ini tidak mudah diabaikan. Sekarang, banyak orang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Gunung Hua, lanjutnya. Saat diskusi berlangsung, salah satu pedagang, Yu Zhongsan, dengan ekspresi khawatir, mempertanyakan rencana Kong lebih lanjut. Berapa biaya untuk membangun kembali Gunung Hua? Bukankah lebih baik untuk mencari sesuatu yang lain? Kong dengan tenang menjawab, kita tidak perlu mencari yang lain. Gunung Hua memiliki nilai yang lebih dari sekadar kekuatan fisik. Jika kita bisa memperbaiki hubungan ini, kita akan mendapatkan kembali lebih banyak daripada yang kita bayangkan. Namun, di dalam pikirannya, Kong merencanakan sesuatu yang lebih besar. Dia menyadari bahwa jika Gunung Hua sepenuhnya hilang, banyak sekte yang akan ingin menghapus keberadaannya dan mungkin bersedia membayar harga tinggi untuk itu. Jangan khawatir, dia meyakinkan para pedagang lainnya. Kita pasti akan mendapatkan uang kita kembali. Saat para pedagang semakin optimis, Kong merasakan sebuah perasaan yang bertentangan. Dia tahu bahwa menjalin bisnis dengan orang-orang ini semakin menyulitkan, terutama ketika desa ini perlahan-lahan mati karena kehilangan daya tariknya. Meskipun dia menikmati keuntungan yang mungkin didapat dari menjual Gunung Hua, dia merasa harus segera merencanakan untuk pergi ke tempat lain sebelum semuanya terlambat. Namun, saat Kong merenungkan masa depan, suasana di luar paviliun Tai Hua berubah. Tiba-tiba, Yu Zhongsan yang dalam keadaan mabuk tersesat di gang sepi di sekitar paviliun. Dia tidak menyadari betapa berbahayanya situasi yang sedang dihadapinya. Dengan tawa yang tidak jelas,
Dia terhuyung-huyung, tidak menyadari bahwa dia sedang dalam bahaya. "Bulan ini cerah, tunggu, tidak ada bulan," gumamnya sambil melihat sekeliling. Keberaniannya untuk bersikap ceria di tengah kegelapan malam membuatnya terlihat naif. Tak lama, seseorang muncul dari kegelapan mengenakan pakaian hitam dan penutup wajah. "Tunggu di sana," suara beratnya menggema menghentikan langkah Yu Jongsan yang tergesa-gesa. Awalnya, Yu merasa terkejut dan tidak percaya. "Apakah saya dirampok?" Tanyanya dengan nada sinis, seolah-olah situasi ini adalah lelukon. "Tidak, saya tidak peduli dengan uang. Jika Anda menjawab pertanyaan saya akan membiarkan Anda pergi," jawab perampok itu, mengungkapkan niatnya dengan tegas. Menyadari bahwa situasi ini mungkin lebih serius daripada yang dia duga, Yu berusaha mengerahkan keberanian. Dia menyadari bahwa dia tidak sendirian, karena pengawalnya telah mengikutinya dari jauh. "Kau tahu aku punya banyak orang bersamaku. Mereka tidak akan membiarkanmu melakukan ini begitu saja." Dia berusaha terlihat percaya diri, namun perampok itu tetap tenang dan berkata, "Jika mungkin saya tidak ingin membuat keributan, jawab pertanyaan saya, dan Anda bisa pergi dengan aman." Situasi semakin tegang ketika salah satu pengawal Yu bertanya apakah mereka harus menangkap perampok itu. Yu merespons dengan bijaksana, "Mari kita dengar apa yang dia inginkan. Jika dia datang dengan niat baik, kita harus menghormatinya." Akhirnya, ketika pengawal mencoba untuk menyerang perampok, semuanya berubah menjadi kekacauan. Dalam sekejap, perampok tersebut dengan mudah mengalahkan para pengawal yang berusaha menangkapnya. Yu yang menyaksikan semua itu hanya bisa terdiam, terperangkap antara ketakutan dan kebingungan. Perampok itu mendekatinya dan mengatakan, "Bahasa adalah apa yang membedakan manusia dari binatang. Namun ketika diberi kesempatan untuk berbicara, Anda memilih untuk tidak mematuhi, sebelum melanjutkan untuk menunjukkan kekuatan fisiknya." Setelah perampok itu menyadari bahwa Yu Jongsan tidak memiliki niat jahat, dia mulai mempertanyakan Yu lebih lanjut. Yu merasakan ketakutan yang mendalam, mengetahui bahwa hidupnya mungkin tergantung pada jawaban yang akan dia berikan. Hari itu menjadi salah satu hari tergelap dalam hidupnya, saat ia harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya dan mencari cara untuk bertahan hidup dalam situasi yang tidak terduga. Dengan semua ini, Yu Jongsan berusaha untuk menemukan cara untuk mengeluarkan diri dari situasi ini, menyadari bahwa hidupnya kini berada di ujung tanduk, dan semua rencananya untuk mendapatkan kekayaan dari Gunung Hua mungkin berakhir tragis jika dia tidak segera menemukan jalan keluar dari masalah ini. Dalam suasana yang tegang, Cheng Myung, seorang perampok dengan tujuan yang lebih dalam, berhadapan dengan Yu Jongsan, seorang pedagang yang terlibat dalam bisnis kain. Percakapan mereka dimulai dengan Cheng Myung yang menuntut penjelasan mengenai utang besar yang dipinjamkan Gunung Hua, di mana Yu menyebutkan angka yang mencengangkan, yaitu 100.000. Cheng Myung mengekspresikan skeptisisme terhadap klaim Yu, meragukan kemampuan seorang pedagang biasa untuk meminjamkan uang dalam jumlah tersebut. Yu Jongsan, yang merasakan tekanan dari sikap Cheng Myung, menjelaskan bahwa utang tersebut bukan hanya berupa pinjaman langsung, tetapi telah terakumulasi dari bunga yang tinggi selama bertahun-tahun. Dia mencoba memberikan konteks tentang bagaimana sistem bunga bekerja, tetapi pernyataannya hanya membuat Cheng Myung semakin frustrasi. Mengabaikan detail yang tidak relevan, Cheng Myung berusaha memahami situasi yang lebih besar di balik utang tersebut, yang tampaknya mengakar dalam sejarah panjang hubungan antara Gunung Hua dan masyarakat sekitar. Saat pembicaraan berlanjut, Yu mengungkapkan bahwa keluarganya telah memiliki toko kain tersebut selama beberapa generasi dan bahkan menyebutkan bahwa kakek buyutnya adalah pendiri toko. Ini mengejutkan Cheng Myung yang menyadari bahwa toko itu dulunya merupakan bagian dari jaringan bisnis yang dikelola oleh Gunung Hua. Dia merenungkan bagaimana seiring dengan kemunduran Gunung Hua, bisnis-bisnis lokal seperti toko Yu mungkin telah terputus dari akar mereka, memilih untuk melanjutkan tanpa keterikatan pada sekte yang telah mendukung mereka. Cheng Myung merasa pahit dengan pengkhianatan ini. Dia mulai meragukan prinsip-prinsip yang dipegang oleh nenek moyangnya. Gunung Hua seharusnya menjadi pelindung masyarakat, bukan hanya sekadar sekte yang mencari keuntungan. Dia berpikir bahwa seharusnya ada hubungan timbal balik antara sekte dan masyarakat, bahwa mereka seharusnya saling membantu dalam masa sulit, bukan memanfaatkan kesulitan satu sama lain.
Perasaan frustrasi ini mengemuka ketika dia menendang Yu Jong-san yang terlihat bingung dan ketakutan, tetapi di dalam hatinya Chung Myung merasa gelisah. Tak lama setelah itu, salah satu pengawal Yu, Jung Bin, yang sebelumnya pingsan, bangkit dan mengancam Chung Myung dengan pedangnya. Jung Bin, yang sangat percaya diri, mengecam Chung Myung karena menggunakan taktik kejutan. Namun, Chung Myung dengan santai mengarahkan perhatiannya kepada Jung Bin, mencemooh sikapnya yang merasa lebih superior. Jung Bin berusaha menunjukkan kemampuannya, tetapi tanpa peringatan, Chung Myung mengalahkannya dengan teknik yang bersih dan anggun, yang mengingatkan pada seni bela diri yang sangat terhormat. Setelah Jung Bin terjatuh, Yu Jong-san menyaksikan dengan mata terbelalak. Dia terpesona oleh keanggunan teknik bertarung Chung Myung, yang tidak hanya menunjukkan kekuatan fisik tetapi juga keterampilan yang luar biasa. Dalam momen yang tidak terduga, Yu mulai mengagumi Chung Myung dan menyimpulkan bahwa dia pasti berasal dari sekte tepi selatan, sebuah sekte yang terkenal dengan keahlian bela dirinya. Seperti yang diharapkan, kamu berasal dari sekte bergengsi. Aku mengharapkannya, tapi Yu berseru, menyampaikan kekagumannya. Chung Myung, yang merasa terjebak dalam pengakuan ini, berusaha mempertahankan identitasnya dengan cepat. Dia berbohong dan mengonfirmasi dugaan Yu, berharap untuk menjaga statusnya sebagai petarung misterius. Dalam situasi yang kacau ini, Chung Myung menyadari bahwa dia harus mengontrol informasi yang terungkap, terutama kepada Yu, yang tampaknya sangat terpengaruh oleh kekaguman terhadap sekte dan ilmu bela diri yang tinggi. Meskipun dia merasa lega karena mendapatkan pengakuan, dia juga merasa cemas jika Yu mulai menggali lebih dalam tentang latar belakangnya. Chung Myung berada dalam dilema. Bagaimana cara memulihkan bisnis yang hilang tanpa merusak reputasi Gunung Hua dan tetap menjaga sikap terhormat sebagai sekte? Dengan potensi kolaborasi yang tampak di depan mata, Chung Myung menyadari bahwa dia perlu menjalin hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, bukan hanya sebagai sekte yang terasing, tetapi sebagai bagian dari komunitas yang lebih luas. Dalam pikiran Chung Myung, ada harapan bahwa dengan mengembalikan bisnis yang telah terputus dan menghidupkan kembali hubungan yang telah hilang, dia bisa membantu mengangkat kembali nama Gunung Hua. Cerita dimulai dengan Jo Gul yang terlihat gelisah, mengamati sekelilingnya dengan penuh kecemasan. Saat matahari mulai terbit, dia menyadari bahwa Chung Myung masih belum kembali. Dia khawatir jika Chung Myung tidak pulang tepat waktu, para tetua di Gunung Hua akan mengetahui kepergiannya yang bisa menyebabkan kerusuhan besar. Jo Gul tahu bahwa setiap murid Gunung Hua dilarang pergi tanpa izin, dan situasi ini bisa berbahaya jika mereka mengetahui bahwa Chung Myung telah menyelinap keluar dengan mengenakan pakaian hitam yang mencolok. Yun Jong yang duduk bersamanya berusaha menenangkan Jo Gul. Dia meyakinkan bahwa Chung Myung adalah orang yang cerdas dan mampu, dan dia pasti akan kembali sebelum terlambat, selama tidak ada kecelakaan yang tidak terduga. Meskipun Jo Gul merasa ragu, Yun Jong berusaha untuk memberikan semangat, meyakinkan bahwa tidak ada yang bisa terjadi pada Chung Myung yang dianggap sebagai monster oleh mereka karena kemampuannya yang luar biasa. Ketika Jo Gul mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Chung Myung harus tahu betapa banyak orang yang menunggunya, pintu tiba-tiba terbuka. Mereka berdua langsung menoleh dan terlihatlah Chung Myung yang memasuki ruangan dengan membawa topeng kain di satu tangan. Dia segera mengganti pakaian gelapnya dengan seragam resmi Gunung Hua dan bertanya apakah ada yang salah selama ketidakhadirannya. Chung Myung terlihat ceria dan menyebutkan bahwa dia diperlakukan dengan baik selama keluar. Ketika ditanya oleh Jo Gul dan Yun Jong siapa yang memperlakukannya dengan baik, Chung Myung menyebutkan Yu Jong-san, pemilik toko kain. Ini mengejutkan Jo Gul dan Yun Jong yang tidak mengira bahwa seseorang di luar Gunung Hua akan memperlakukan dengan baik. Chung Myung kemudian menjelaskan bahwa Yu Jong-san yang keliru berpikir bahwa Chung Myung berasal dari sekte tepi selatan, bersedia memberikan banyak informasi kepadanya tentang situasi terkini. Namun, meskipun dia senang karena tidak mengungkapkan identitasnya, Chung Myung merasakan kepahitan. Dia menyadari bahwa meskipun Gunung Hua memiliki sejarah yang kaya dan hebat, Yu Jong-san tidak menghargainya. Bahkan setelah menyaksikan kemampuan seni pedang Chung Myung, nama Gunung Hua tidak pernah terlintas di benaknya. Kesadaran ini membuat Chung Myung merasa pahit dan frustrasi.
Mengalihkan perhatian dari pikirannya, Chung Yung menegaskan pentingnya pelatihan yang konsisten. Dia menginstruksikan Jo Gul dan Yun Jong untuk mengumpulkan semua murid dan memulai pelatihan tidak peduli cuaca atau keadaan. Yun Jong dengan serius mengingatkan Chung Yung bahwa pelatihan ini bisa terlaksana berkat usahanya. Dan jika dia tidak ingin mengakhiri pelatihan di tengah jalan, dia perlu memberikan contoh dengan ikut berlatih. Setelah Jo Gul dan Yun Jong meninggalkan ruangan, Chung Yung merasa bingung tentang langkah selanjutnya. Dia menyadari bahwa meskipun tidak sulit untuk mengalahkan musuh, tindakannya akan langsung berhubungan dengan reputasi Gunung Hua. Ia khawatir jika tidak berhati-hati, bisa jadi sekte yang akan menerima konsekuensi buruk jika dia bertindak tanpa perencanaan yang matang. Merenungkan semua itu, Chung Yung mulai merasa kesakitan di perutnya. Dia berguling-guling di tempat tidurnya, mencoba meredakan frustasi. Dia ingat bahwa masalah utang yang membebani Gunung Hua harus diselesaikan. Sebuah pemikiran muncul di kepalanya bahwa jika mereka ingin membuktikan bahwa bisnis tersebut adalah milik Gunung Hua, mereka harus menemukan bukti yang jelas. Dia menyadari bahwa sekte tersebut mungkin kehilangan buku besar yang mencatat semua transaksi bis mereka setelah serangan sekte iblis. Dan itulah mengapa mereka sekarang terjebak dalam situasi sulit. Jika saja ada bukti yang bisa diandalkan, dia bisa membuktikan bahwa semua uang yang dihasilkan adalah milik mereka. Namun, dia sangat berharap ada cara untuk membuktikan kepemilikan tanpa harus mempermalukan sekte. Kemudian, teringatlah Chung Yung akan pembicaraan mengenai gudang rahasia. Dia tahu bahwa ada rumor tentang tempat-tempat yang menyimpan harta dan dokumen penting yang hanya diketahui oleh para pemimpin sekte. Namun, karena dia tidak pernah peduli dengan hal-hal seperti itu, dia tidak pernah mencoba untuk menyelidikinya. Dengan semangat baru, Chung Yung memutuskan untuk bergas keluar dan mencari tahu tentang gudang rahasia tersebut. Dia berlari menuju kediaman pemimpin sek, berpikir bahwa jika ada tempat untuk menyimpan harta atau dokumen penting, itu harus berada di sekitar situ. Dia percaya bahwa masuk akal jika gudang itu terletak di dekat kediaman pemimpin sekte, karena itu adalah lokasi yang paling tidak mencolok. Di luar kediaman, dia memperhatikan punggung bukit yang lembut dan merasa bahwa sebuah gudang bawah tanah mungkin telah dibangun di sana. Jika mereka menggali di bawah tanah, tidak akan ada yang bisa menemukannya dengan mudah. Pikiran tentang sebuah gudang bawah tanah membuatnya merasa gembira dan yakin. Chung Yung tersenyum lebar saat membayangkan pencariannya yang akan segera dimulai. Dia membayangkan Sahyungnya seolah-olah bisa merasakan frustrasi dan keinginan Sahyungnya untuk menjaga semua harta ini aman. Namun, dia bertekad bahwa tujuannya adalah untuk menyelamatkan Gunung Hua dan mengembalikan kejayaannya serta menghormati kenangan Sahyungnya. Dengan semangat membara, dia memutuskan untuk mencari tahu dan menemukan harta yang mungkin tersembunyi di gudang rahasia tersebut. Chung Yung terjatuh di lantai, mengeluh kesakitan dan kelelahan setelah menghadapi tantangan yang tidak mudah. Suasana malam yang gelap memaksanya untuk bekerja cepat dan hati-hati, berusaha untuk tidak menarik perhatian para sasuk. Meskipun taman yang ia selidiki terbilang kecil, medan yang sulit dan tubuhnya yang lemah membuat tugas ini terasa sangat berat. Dalam ingatannya, ia mengenang masa lalu ketika ia bisa bertahan berhari-hari tanpa lelah. Namun sekarang setiap napas terasa berat dan membuatnya merasa seolah akan mati. Dengan frustasi, Chung Yung berusaha mendorong energi internalnya ke tanah untuk mencari ruang kosong yang mungkin menyimpan gudang yang ia cari. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menemukan gudang itu adalah dengan memeriksa setiap bagian taman secara manual, meskipun ia merasa seperti sedang mencari jarum di tumpukan jerami. Tindakan tersebut semakin sulit dengan keterbatasan energi yang ia miliki, di mana ia merasa kehabisan tenaga setelah hanya beberapa kali menggali. Menggunakan kedua tangannya untuk menyalurkan energi adalah hal yang sangat melelahkan, dan ia menyadari bahwa ia perlu berhenti dan berkultivasi ulang setiap kali merasa kehabisan energi. Saat terus menggali, Chung Yung mulai merasa putus asa. Bertanya-tanya apakah dia sedang melakukan sesuatu yang bodoh dan apakah gudang itu benar-benar ada. Namun, dia mencoba menghilangkan pikiran negatif tersebut dan mengingat bahwa ada harapan di balik semua usaha ini. Semangatnya bangkit ketika ia membayangkan betapa berharganya buku besar yang mungkin tersimpan di dalam gudang tersebut, memberikan dorongan untuk melanjutkan pencarian.
Dengan tekad yang baru, Cheng Myung menggali lagi dan lagi. Setelah beberapa saat, ia merasakan sesuatu yang berbeda saat tangannya menyentuh tanah yang tidak biasa. Matanya membesar saat ia menemukan ruang kosong, meskipun ia tidak bisa memastikan apakah itu gudang atau hanya sebuah liang. Namun, keyakinan dalam hatinya menyuruhnya untuk melanjutkan. Dia tahu, meskipun tubuhnya merasa seperti akan mati, ia tidak boleh berhenti. Dalam semangat itu, dia meludahi tanah dan bersiap untuk menggali lebih dalam dengan kapaknya. Setelah beberapa kali menggali, Cheng Myung merasakan kelelahan yang luar biasa. Tangan dan kakinya bergetar, dan rasa sakit di punggungnya membuatnya semakin sulit untuk bergerak. Meskipun begitu, dia terus mendorong dirinya untuk menemukan apa yang tersembunyi di bawahnya. Saat ia menggali, dia mulai merasakan sesuatu yang keras, sebuah batu bata. Ia melihat retakan di tengah batu bata itu, dan meskipun mungkin terlihat biasa, pikirannya segera melompat pada kemungkinan bahwa ini adalah tanda dari sesuatu yang lebih besar. Dengan semangat yang tinggi, ia menggali lebih dalam, mengangkat batu bata satu persatu, dan mengungkapkan pola yang aneh. Kegelapan malam menyulitkan visibilitasnya, tetapi dia merasa ada sesuatu di bawahnya. Ketika ia berhasil mengangkat salah satu batu bata, ia melihat sebuah lubang yang dalam. Namun, saat dia melirik lebih dekat, kekecewaan melanda saat ia menemukan bahwa ruang itu tampak kosong. Namun, saat ia memperhatikan lebih dekat, Cheng Myung menyadari bahwa itu bukanlah gudang, tetapi sebuah lorong yang membawa ke suatu tempat. Meski ia kekurangan energi untuk membedakan, keberadaannya adalah petunjuk bahwa ia mungkin telah menemukan jalan menuju gudang yang sebenarnya. Dengan semangat yang membara, dia bersiap untuk mengungkap lebih banyak. Tetapi tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari arah lorong, membuatnya terkejut. Ketika suara langkah itu semakin dekat, jantungnya berdebar cepat. Dengan panik, Cheng Myung menutupi lubang yang baru saja ia gali dan berbaring di atasnya, menahan napas. Dalam kepanikan, dia mulai berpikir tentang kemungkinan tertangkap oleh pemimpin sekte dan bagaimana ia akan menjelaskan keberadaannya di tempat ini. Langkah kaki itu mendekat dan akhirnya muncul sosok pemimpin sekte. Cheng Myung melihatnya dengan hati-hati, mencermati setiap gerakan. Pemimpin sekte itu berhenti di dekat dinding yang ternyata bukan dinding, tetapi pintu rahasia. Ia melihat pintu itu dengan tatapan penuh harapan dan keraguan. Cheng Myung merasakan ketegangan yang dalam saat melihat pemimpin sekte tersebut. Pemimpin sekte yang seharusnya menjadi sosok yang kuat dan tegas, kini tampak lemah dan tertekan, seolah-olah beban berat dari tanggung jawabnya menekannya ke tanah. Punggungnya yang biasanya tegap kini membungkuk, mencerminkan kesedihan dan keputusasaan yang mendalam. Dalam keheningan yang menegangkan, Cheng Myung menyadari bahwa pemimpin sekte tidak hanya menghadapi masalah fisik, tetapi juga batin yang lebih dalam. Pemimpin sekte itu terlihat tak berdaya, terjebak dalam kesedihan dan rasa sakit karena melihat sekte yang ia pimpin hancur. Meskipun semua orang mengandalkan kekuatannya, di balik pintu itu ada harapan yang tampaknya tidak bisa dicapainya. Saat pemimpin sekte itu mengangkat tangan dan menyentuh pintu dengan lembut, Cheng Myung bisa merasakan ketegangan dan harapan yang bergumul dalam diri pria tua itu. Setelah beberapa saat, pemimpin sekte itu menundukkan kepalanya dan berjalan kembali keluar dari lorong, membawa kembali rasa putus asa. Setelah pemimpin sekte menghilang dari pandangannya, Cheng Myung menaruh batu bata yang telah ia angkat dan merenungkan apa yang baru saja ia saksikan. Dalam momen itu, dia menyadari bahwa tidak hanya pemimpin sekte yang bertanggung jawab atas kejatuhan sekte Gunung Hua, ada banyak orang lain yang juga terlibat. Namun, dia bertekad untuk tidak membiarkan keadaan ini berlanjut. Meskipun ada banyak kesalahan di masa lalu, ia yakin bahwa ada harapan untuk memperbaiki semuanya. Dengan tekad yang bulat, Cheng Myung berputus asa untuk tidak hanya membuka pintu yang menghalangi harapan, tapi juga untuk mengembalikan kejayaan dan kekuatan sekte Gunung Hua. Cheng Myung, yang merupakan tokoh utama, menunjukkan sikap hati-hati dan perhatian sebelum mencoba membuka pintu misterius di lorong gelap. Dia tahu bahwa sayungnya yang dikenal sebagai orang yang sangat berhati-hati pasti telah menyiapkan berbagai jebakan untuk mencegah orang luar memasuki area tersebut. Oleh karena itu, dia melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap lingkungan sekitarnya. Ketika dia mengamati lorong, dia menemukan sejumlah lubang di dinding yang dulunya digunakan untuk lampu. Hal ini mengindikasikan bahwa lampu-lampu tersebut telah dicuri,
dan sekarang lorong itu tampak gelap dan suram. Dengan setiap lampu yang dijual untuk membayar hutang, harapan akan kebangkitan Gunung Hua semakin memudar. Chung Myung merasakan beban yang luar biasa pada dirinya dan para pemimpin sekte, meskipun mereka tidak pernah menunjukkan kesedihan atau tekanan yang mereka alami. Dia berpikir tentang bagaimana nama dan reputasi Gunung Hua yang pernah terhormat kini semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Dia merasa tidak adil untuk membiarkan semua beban ini ditanggung sendirian. Walaupun Chung Myung dikenal sebagai orang suci pedang bunga plum dan telah membawa kembali sebagian kemuliaan sekte di masa lalu, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melakukan semuanya sendiri. Ketika dia berhadapan dengan pintu yang tampak sangat kokoh terbuat dari besi dingin berusia 1000 tahun, dia menyadari bahwa tidak ada pegangan untuk membukanya. Garis pemisah yang ada di pintu hanya menandakan bahwa itu adalah pintu, tetapi dia merasa ada yang tidak biasa. Pintu ini tampak tidak hanya sebagai penghalang fisik, tetapi juga melambangkan rahasia dan kekayaan yang disimpan di dalamnya. Dia mengerti bahwa pemimpin sekte mungkin tidak memiliki kekuatan atau teknik yang diperlukan untuk membuka pintu tersebut. Dengan sejumlah pola yang tertinggal di dinding, dia mulai menyadari bahwa ini adalah jejak dari teknik pedang 24 Plum Blossom yang hilang dari sekte. Mengetahui bahwa sahyungnya tidak lebih kuat dari dirinya, Chung Myung mencoba mencari cara untuk membuka pintu tersebut. Dia akhirnya menemukan bahwa pola di dinding berhubungan dengan teknik pedang yang dia kenal. Namun, sebagai seorang anak yang tidak sepenuhnya memahami teknik pedang, dia merasa kesulitan untuk menyerap dan mengalirkan energi yang diperlukan untuk membuka pintu. Setelah beberapa saat merenung dan mendorong pikirannya untuk tetap fokus, Chung Myung memutuskan untuk menggunakan chi internal yang terpendam di dalam dirinya. Chi internal ini, berbeda dari energi yang biasa dilatih dalam seni bela diri, merupakan kekuatan yang vital untuk kehidupan. Meskipun dia tahu risikonya bahwa penggunaan chi ini bisa mengakibatkan kerugian besar bagi tubuhnya, Chung Myung bersikeras untuk mencobanya demi membuka pintu. Dengan mengambil napas dalam-dalam dan memusatkan energinya, dia berusaha memasukkan ki internal ke dalam gerakan pedangnya. Rasa sakit yang luar biasa menghantamnya, tetapi dia tidak berhenti. Dalam usahanya yang gigih, dia merasakan tubuhnya bergetar dan hampir tidak mampu menahan rasa sakit yang datang. Namun, semangat dan tekadnya sebagai orang suci, pedang bunga plum membakar motivasinya untuk melanjutkan. Akhirnya, setelah perjuangan yang sangat berat, Chung Myung berhasil menghasilkan energi yang cukup untuk membuka pintu. Dengan mengerahkan semua kekuatannya dalam satu gerakan terakhir, dia mendengar suara mencicit yang menandakan bahwa kunci pintu telah terbuka. Namun, segera setelah itu, tubuhnya mulai melemah dan darah mengalir dari mulutnya akibat usaha yang ekstrem tersebut. Dia terjatuh ke depan, meringkuk kesakitan, tetapi tetap berusaha untuk bangkit. Setelah beberapa saat, pintu yang selama ini tersegel akhirnya terbuka lebar. Meskipun dia terluka dan kehabisan tenaga, rasa penasarannya mendorongnya untuk melangkah ke dalam gudang. Dengan senyum penuh keyakinan, Chung Myung melangkah ke dalam berkat untuk menemukan apa yang disembunyikan dan membawa kembali kejayaan untuk Gunung Hua. Demikian rekap video kita kali ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan rekap-rekap selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.